Sepaham tadi podcast. Iya, barengan gue Reza Moremans dan Anggi Agusta. Wow, gila. Gua dikasih backsound irama mulutnya sangat keren sekali. Hei, itu senam bibir. Senam bibir. Waduh. Ya. Biasanya kalau gue senam bibir tuh sama lawan jenis, men. Wow. Apa itu ya? Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Mohon maaf ya. Agak sedikit bahaya. Agak sedikit bahaya. Ya. Kita lagi di sekitaran samping Radio Momea. Radio Mamea. Jalan apa ini? Jalan Proklamasi. Jalan Proklamasi. Jalan Proklamasi. Jalan Proklamasi. Lebih ke kemerdekaan itu ya. Yo, karena 17 Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan. Benar. Agak jauh sebenarnya. Aku tuh mengingat ke base sebenarnya. Itu. Karena ya benar, karena di tahun 2020 ini berjalan kayaknya cepet ya. Cepet sekali. Karena apa ya menurut gue ya? Karena COVID mungkin ya. Wah, benar-benar setuju. Jadi bulan Januari, Februari. Langsung tiba-tiba 2022. 2021. Salah lah 2024 ini nih. 24. Oke. Atau saya bingung ya. Apa kabar Nggi? Wow, gila. Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini masih tetap baik. Ini apa ini? Keadaan apa? Keadaan dompet ataupun fisik ataupun hati, men. Wih, berat ya. Kalau masalah hati itu agak berat. Mungkin tingkat pertama itu yang paling susah. Apa tuh? Hati. Masalah hati. Kalau dompet utama juga sih sebenarnya. Utama juga dompet ya. Kalau di pandemi ini hampir rata-rata sih, sebagian besar kesusahan ya. Sebagian besar kesusahan loh ya. Sebagian besar kesusahan. Dompetnya agak busung lapar sedikit. Bakmi. Busung lapar, alangkah ngeri. Busung lapar. Agak kurang kesehatan dompet saya sendiri. Kesehatan ya. Tapi kalau dari aktivitas lo gimana nih, Gi? Aktivitas sehari-hari. Sebenarnya kalau sehari-hari pasti berubah ya. Pasti berubah semenjak di bulan Maret dengan identitas saya ini siapa ya sebenarnya? Bingung saya ngomong. Karena menurut gua identitas itu adalah diri lo sendiri, men. Oh, benar. Diri lo sendiri. Iya, benar. Makanya saya ini sebagai siapa sebenarnya? Lo di sini pengen sebagai siapa? Influencer atau apa nih? Wah. Bingung ya sebenarnya. Yang jadi pertanyaan juga, influencer itu harus lebih harus 10K ke atas atau di bawah ya? Menurut gua influencer tuh yang penting dia bisa berpengaruh buat orang sekitar. Wih, benar. Enggak perlu dia harus 10K. Orang mau followersnya sekitar nggak nyampe 1000 ya nggak apa-apa. Yang penting dia bisa berpengaruh. Contohnya dia bisa ngasih hal-hal baik. Hal-hal baik ya? Iya, kayak ngapa Wah, sangat baik. Sangat baik. Oke, konten kriminal ya. Kamu menurut sendiri gimana tuh, Gi? Benar sih, sempat kepikiran ya. Tapi awal-awal berpikirnya yang namanya influencer itu harus 10K ke atas baru dibilang influencer. Tapi setelah dipikir-pikir sekarang seperti Bang Reza Rahardian bilang salah. Moremans. Bukan meremas ya. Bukan. Kalau meremas itu agak lain. Meremas sesuatu yang enak sekali. Contohnya roti. Benar. Okay. Alhamdulillah roti. Selamat saya. Roti. Oke. Nyamuk apa tadi sampai di? Menurut lo influencer tuh yang gimana sih? Atau harus 10K followersnya atau yang gimana? Karena cara berpikir saya sudah berbeda ya. Kalau dulu masih nganggap yang namanya influencer followersnya minimal 10K. Minimal 10K. Oke. Kalau sekarang setelah banyaknya obrolan dengan teman-teman dan melihat video-video. Video apa nih? Video edukasi. Edukasi. Lebih ke pendidikan itu. Iya, pendidikan ya. Jadi
saya berpikir beda dibanding dulu. Kalau dulu yang harus minimal 10K kalau bisa dibilang influencer. Kalau sekarang benar kata Reza tadi, Reza. Eja baru kenal itu baru kenal. Jadi hampir sama tadi. Kalau influencer yang pasti harus berpengaruh ke orang lain. Gak mesti dengan skalanya yang besar. Mungkin ada beberapa orang itu sudah bisa dibilang influencer. Dari kita misalnya mempengaruhi 1 atau 2 orang, 2 orang itu bisa mempengaruhi orang lain yang lebih banyak. Contohnya ada hal apa nih menurut lo pribadi? Menurut apa ya? Pokoknya yang seperti kata Eja tadi bilang, Eja bilang tadi. Contoh hal yang kebaikan ya, contoh-contoh hal-hal yang baik. Hal yang apa baik. Ya? Banyak sih sebenarnya contoh-contoh yang baik. Seperti ngebegal sih benar. Ngebegal itu salah satu hal yang baik. Tapi kalau lu nolongin dia, benar. Gitu, nolongin dia dulu. Agak bingung aku. Agak bingung, aku terkejut bingung salah. Bingung. Kita cari padanan nih sebenarnya. Boleh Bang diulang. Aduh. Tapi aktivitas lu aman lah ya. Sekarang sudah alhamdulillah bisa beradaptasi. Kita harus beradaptasi memang. Bener. Lihat kondisi seperti ini, jangan lama-lama mengeluh, cari solusi. Dari adaptasi tadi, cari solusi. Solusi bagian terdepan. Apa itu ya? Gue mau nyambut ke BPKB tadi. Kamu butuh dana, ada solusi. Waduh, gitu. Agak kurang nyambung saya. Nyambung ya. Referensi saya kurang. Atau saya yang kurang jauh begawi. Kejauhan. Oke, kejauhan. Si terkenal. Tapi kalau ngomongin soal aktivitas, memang menurut gua di tahun 2001 yang baru-baru mulai ini, Gi, agak sedikit berubah lah. Beguyur normal lah kata orang Palembang. Iya sebenarnya itu tadi ya. Walaupun di awal tahun, tadi sempat di akhir tahun agak seneng soalnya terdengar suara ini. Iya, mendengar pemberitaan katanya 2021 akan kembali normal lagi. Tapi di awal tahun, bukan di awal tahun, malah di penghujung tahun, khususnya di kota kita, kembali zona merah. Wah, itu saya agak tertegun. Agak ini. Tertegun tuh apa tuh? Lebih ke takut ya. Agak ketakutan itu. Wah, sama seperti tadi. Balik lagi. Kita harus bertahan dengan situasi seperti ini. Bener sih. Ya sebenarnya kalau situasi kayak gini nih kita tuh harus diusahain bertahan, bertahan dalam segi kerjaan, dari segi apapun itu menurut gua. Yang penting lu kemana-mana pakai masker, hand sanitizer, protokol kesehatan. Iya, awas salah sebut. Salah sebut. Aduh, ini wow, kita gila. Situasinya di pinggir jalan ya? Iya, di pinggir jalan, tepatnya di jalan tol ya. Di jalan tol. Kita bisa melihat di sini pemandangan-pemandangan ini sangat indah sekali. Di depan ada pegunungan. Iya, wow. Di depan pegunungan Dempo. Wow. Dempo daerah di Palembang ya? Iya, Dempo Palembang maksudnya. Dempo Palembang, tempat beli alat-alat komputer itu ya? Bener, banyak banget. Wah, ini waduh, anak-anak motor. Iya, tapi sebelumnya kita thank you dulu buat Joy Coffee ya. Join Coffee and Roastery yang sudah menyediakan tempat untuk kita berpodcast Ria malam ini. Nyaman sekali ini. Nyaman sekali dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai sekali. Pelayanan yang luar biasa. Ya, bisa dilihat di belakang kita ada yang lagi ngebar. Itu semuanya settingan sebenarnya. Agak diatur biar lebih estetik. Dari lampu itu semua kita atur tuh supaya bagus ya kan. Nah, kita balik lagi kalau ngomong soal aktivitas, sebenarnya itu aman-aman aja sih. Alhamdulillah aman ya. Aman lah. Tapi kalau dari segi kantong aman lah ya lu ya. Ya, balik lagi. Beradaptasi. Sebenarnya awal-awal terkejut ya, pasti lah ya. Agak shock ya. Bukan saya sendiri ya, hampir sebagian masyarakat yang ada di dunia. Bukan lagi di Indonesia. Global merasakan hal yang sama, kesulitan yang sama. Tapi balik lagi,
kita harus adaptasi nah. dengan situasi, cari solusi, dan banyak-banyak bersyukur. Ya, benar sih. Di saat kita masih bisa nongkrong kayak gini, kita masih bisa bersyukur. Kita masih bisa makan. Banyak di luar sana orang-orang yang menurut gua agak sedikit kekurangan soal apa ya, ekonomi lah, ekonomi. Asupan nutrisi ya, nutrisi. Kurang kasih sayang apa? Banyak ya, kekurangan itu banyak sebenarnya. Banyak kekurangan. Tapi lebih utama sekarang nih memang awal-awal yang ada awal-awal pandemi pasti kekurangan uang ya. Iya sih. Pendapatan berkurang. Gaji dipotong. Tapi kalau dari segi gua pribadi, kalau gua kan kerjanya di apa ya, istilah perusahaan swasta men. Ya kan? Itu pasti kalau karyawan tuh kemarin-kemarin tuh ada yang di reshuffle lah. Oh, reshuffle ya. Iya. Seperti pemerintahan ya. Kabinet. Tapi gue menunjukkan yang terbaik sehingga gue bisa bertahan sampai sekarang. Salut. Tapi harus begitu, itu wajib. Harus banget. Tapi kalau dari lu sendiri men, gimana tuh men aktivitas lo di selama berhari-hari lu kerja di salah satu ini kan, maksud gue apa sih namanya tuh, bisa dibilang ya lebih ke lembaga pendidikan. Iya, di lembaga pendidikan tuh gimana men? Ya balik lagi itu tadi kan, kalau namanya pandemi ini, yang namanya sekolah tidak bisa tatap muka, jadi pembelajarannya secara daring atau online. Iya, tapi yang kemarin-kemarin bener nggak sih katanya tahun 2021 ini yang awal-awal mau ditatap mukain lagi untuk anak-anak sekolah? Ya itu tadi yang kita bahas sebelumnya tadi kan, karena ada informasi. Kalau di akhir-akhir tahun, karena situasi sepertinya akan kembali normal. Tapi setelah dilihat sekarang di penghujung tahun, di awal tahun, ternyata di kota kita sendiri kembali zona merah. Jadi dengan adanya zona merah, untuk pembelajaran tatap muka ya otomatis ditunda. Iya sih, otomatis ditunda sih. Kalau soal itu kan. Nah, kalau ngomongin soal agak deg-degan kok. Bahaya agak pertanyaan. Bahaya agak pertanyaan. Kita minum kopi dulu. Minum kopi dulu, santai. Kita kayak di pantai aja lah sebenarnya. Siaran kayak gini nih enak sebenarnya, santai, ngambil ngopi. Cuma enggak boleh ngerokok Anggi ya. Agak menjaga. Boleh kalau tidak merokok tambah minuman di sini. Wah, minuman apa tuh? Minuman kopi. Maksudnya untuk itu aman. Alkohol. Nah, ini kita kan mau ngomongin hal yang luas. Contohnya kalau ngomongin soal, menurut gua, kalau ngomongin soal hal yang luas itu banyak banget. Kita bakal bahas tentang penampilan. Kayaknya seru nih bahas penampilan. Siap. Nah, lu kan kalau ngomongin soal penampilan itu pas banget ketika lu bakal tampil di salah satu acara, men. Oke. Nah, ya tadi saya kan aktivitas kalau di kesehariannya ya. Pekerjaan secara normal kata orang-orang. Saya seorang tenaga pendidik di sebuah sekolah swasta yang ada di Kota Palembang, di daerah kilometer 12, perbatasan Banyuasin. Nah, di ujung, jadi hampir dicoret. Gua kira perbatasan Indonesia, antara Indonesia sama gitu kan. Benar-benar negara lain gitu, jauh banget lu ngajar. Jadi di arah ujung lah. Iya, di arah ujung tadi. Nah, itu aktivitas. Keren kali. Mengganggu konsentrasi itu, Mang. Iya, mengganggu konsentrasi sekali, Bu. Oke, tadi kan aktivitas seperti biasa tadi di sekolah. Nah, kalau aktivitas lebih ke hobi ya sebenarnya. Hobi yang tipis-tipis bisa menghasilkan uang. Side job lah. Nah, itu side job saya adalah di bidang musik. Petinju kan enggak? Petinju. Beatboxing. Oh, beatbox. Kalau beatbox itu nama seorang pelakunya itu dinamakan beatboxer. Oh, pelakunya. Iya, kayak podcast tuh podcaster lah ya gitu. Ada R-nya lah ya. Bukan boxer ya, bukan boxer, beatboxer lah. Jadi masalah penampilan tadi kita misalnya kalau di sekolah pasti otomatis rapi ya. Oke. Dengan rambut mungkin yang
kalau sedikit kelimis ya kelimis pasti otomatis minyak rambutnya agak mengkilat, pakaiannya mungkin dimasukkan, pokoknya rapi lah. Pakai batik, batik. Nah, lain halnya pada saat saya di luar, pas ada di aktivitas saya seorang beatboxer, pekerja seni lah ya, seni, otomatis pakaian saya agak aneh kalau pakai sepatu pantofel, baju kemeja dimasukkan, tampil di acara yang berbeda. Mana beda, yang lebih ke anak muda, karena memang aktivitas saya memang masih anak muda sih sebenarnya. Iya. Makanya tapi lo pas di aktivitas sehari-hari ada pernah ngerasa nggak sih ngumpul sama orang-orang yang mungkin lebih dewasa dari lo? Kayaknya gue ikut-ikutan tua nih sama mereka gitu nggak sih? Iya. Betul nggak sih? Bener sih. Tapi kita ambil sisi positifnya kalau bergaul dengan orang yang lebih tua. Tapi orang yang lebih tua belum berarti udah dewasa belum ya. Ada yang masih udah dewasa tapi pemikirannya kayaknya belum. Secara umur saja yang dewasa. Tapi kalau untuk pemikiran tapi hampir sebagian besar kayaknya orang dewasa